1209. Di bagian atas halaman itu terdapat tulisan seberangi oasis gurun. Di bawahnya hanya ada satu garis. Suatu hari di masa depan, akan ada meteor dari langit yang berjatuhan ke arah oasis gurun. Kemudian tempat itu akan hancur. Tulisan tangan yang ada pada buku catatan itu telah memudar sedikit demi sedikit. Yani bersandar di kursi tempat duduknya. Dia sedikit kesulitan untuk berdiri, bahkan menggerakkan tangan saja butuh tenaga ekstra. "Maria, ambilkan segelas air," kata Yani. Terdengar suara mesin yang kian mendekat. Robot yang dipanggil Yani itu datang sambil membawa segelas air putih. Yani mengambil gelas itu dengan sekuat tenaga. Seteguk, dua teguk, air melewati kerongkongannya. Tubuhnya yang sedari tadi gemetar itu kini jauh lebih baik. Dengan karakteristik yang dimilikinya, Yani pun harus sadar betul betapa menguras tenaganya karakteristik itu. Sudah setengah bulan, entah apa yang terjadi pada mereka saat ini. Tapi dengan kekuatan yang dimiliki Damar, seharusnya mereka bisa melewati ini semua, gumam Yani duduk di kursi sambil terus mengatur nafasnya. Tak berapa lama, dia bergumam, "Selanjutnya, aku akan membawa Guntur kembali. Semoga, dia bisa memaafkan aku." Selama memikirkan hal itu, ada jejak kesedihan yang terpancar dari mata Yani. Boom, 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 gurun 1000 tebasan. Enlightenment Tree adalah pohon yang sangat besar. Akarnya sudah sangat panjang, mencengkeram ke tanah. Saat Enlightenment Tree menciut dan tumbang, akar-akarnya mencuat ke permukaan. Tanah yang ada di sekitar pohon pun runtuh. Di langit, titik cahaya terlihat mendekat dan semakin besar. Mengerikan, bukan meteorit yang jatuh, tapi tubuh Damar yang bergesekan dengan udara menciptakan percikan api layaknya bintang jatuh. Semua tumbuhan saat ini hancur berantakan. Tanah mulai hancur sedikit demi sedikit. Wajah Damar menunjukkan ekspresi liar. Dia menerobos dari waktu ke waktu. Sekarang dia sebanding dengan sosok dalam legenda. Tapi saat bencana alam yang sangat besar ini datang, Damar masih merasa syok. Manusia, sekuat apapun dia, tetap tidak sebanding dengan bencana alam ini. Manusia hanyalah butiran debu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam semesta. Damar menggunakan kecepatan maksimum Skywings. Dia ingin segera pergi dari tempat ini secepat mungkin. Baik Thalia, Lilia, dan Desi, mereka semua mengikuti Damar dengan cermat. Tak jauh di depannya, Damar melihat Dino juga sedang melarikan diri. Flywings bukan hal yang asing. Meskipun hanya diproduksi beberapa pasang setiap tahunnya, tidak aneh bagi orang-orang 8 kekuatan utama memiliki benda ini. Si bangsat ini mau kabur, kata Damar sambil terus melihat Dino. Aku harus mengejarnya. Lalu Gandia bagaimana? Tanya Desi yang ada di belakang Damar. Amati dia, orang ini bisa jadi kunci untuk bertemu Guntur, kata Damar. Oke, kata Desi, aku akan mengejar dan membunuh Dino. Dia sudah mencoba membunuhku, aku akan cari cara untuk membuatnya mati di sini. Thalia, kamu dan Desi pergi. Gandia aku serahkan pada kalian, kata Damar. Baik, angguk Thalia lalu berkata, dia sudah berani mengkhianati kita dan ayahnya berani menangkap Guntur. Aku pastikan dia akan menerima akibatnya. Boom, selama percakapan singkat itu, meteorit mendarat, membombardir oasis. Suara hantaman meteorit dan tanah yang bertabrakan terdengar sangat besar. Setelah tabrakan yang dahsyat itu, energi yang dahsyat datang ke arah mereka. Ini tidak bagus, kata Damar. Sangat menakutkan. Efek ledakan itu sampai ke mereka, bahkan menyapu daerah oasis dengan dahsyat. Angin kencang terus mendekat dengan cepat. Pegangan padaku, teriak Damar sambil mencoba menahan efek ledakan itu. Desi memegang erat kaki Thalia. Mereka berempat saling berpegangan. Wush. Mereka berempat terpental. Walaupun Damar sudah menggunakan energi chi sejati miliknya untuk menahan efek ledakan itu, mereka tetap terlempar. Damar mencari sosok Dino. Sial, Dino ikut terpental. Tapi dia terpental ke arah yang berlawanan dengan Damar dan yang lainnya. Setelah hantaman meteorit-meteorit ini selesai, akan jadi tugas sulit untuk Damar mencari Dino. Sangat merepotkan mencari seorang manusia di gurun yang luas ini. Terlalu sulit menemukan satu manusia di padang pasir yang berkali-kali lipat besarnya dari manusia. Saat ini, Damar tidak ada waktu untuk memikirkan Dino lebih jauh. Desi yang sedari tadi masih berpegangan di kaki Thalia pun tak tahan, dia memuntahkan darah segar. Lilia segera menggunakan chi-nya untuk mengobati Desi.
Thalia, teriak Damar. Thalia mengangguk. Mereka saat ini sedang bersama-sama membuat pelindung untuk menahan efek ledakan yang kembali terjadi. Mereka hampir terlempar jauh, ledakan mengerikan kembali terdengar di telinga mereka. Bahkan membuat telinga siapapun berdengung. Gumpalan asap berbentuk jamur membumbung tinggi di langit. Seluruh gurun bergetar hebat. Satu persatu energi dari meteor menghempaskan manusia yang ada di sana. Tanah bergetar, bahkan menyisakan lubang menganga yang hangus di tempat ledakan. Damar mencoba yang terbaik untuk bisa menahan efek ledakan ini. Bahkan Damar melihat agak jauh di belakang dari tempat mereka, seseorang tingkat Eternal Undying Flame mati terkoyak oleh gelombang udara yang menakutkan ini. Untung saja mereka berempat masih berada di tempat yang relatif aman. Dampak ledakan ini, bahkan tingkat Eternal saja tidak dapat bertahan. Damar tidak tahu berapa lama dia sudah terbang. Sampai akhirnya Damar kelelahan, dia mendarat tidak mulus. Damar dan yang lainnya terengah-engah. Sesekali mereka terbatuk bersamaan. Tanah masih terus bergetar. Untungnya, mereka terlempar dan dapat menjauh dari tempat terjadinya ledakan. Walaupun tetap harus menguras tenaga, setidaknya mereka sedikit terbantu. Setelah mendarat, Lilia dengan cepat menyalurkan energi pada Damar dan yang lainnya. Terutama untuk menyembuhkan luka di tubuh mereka. Ini sangat menakutkan, kata Thalia masih dengan nafas yang tersengal-sengal. Dia berdiri dan melihat oasis di kejauhan. Terlihat pasir yang menutupi gurun, ditambah asap dari ledakan yang terjadi. Mereka seperti melihat badai pasir yang bergumul dengan asap pekat mengerikan. Sayang sekali, kata Damar sambil memperhatikan sekitar, karena kita terpental energi ledakan, Dino terpental berlawanan arah. Mungkin akan sedikit sulit untuk menyingkirkannya di gurun ini. Jelas, kata Thalia sambil menggelengkan kepalanya. Tapi tidak apa, setidaknya Zoli sudah mati di tanganku dan ada satu tingkat immortal dari Driemo. Damar mengangguk dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi pada bintang fajar. Lilia ikut berdiri di samping Thalia melihat pemandangan oasis di belakang mereka. Dia mengangkat sebelah alisnya dan berkata, aku khawatir tidak banyak orang yang bisa melarikan dari bencana ini, apalagi mereka yang ada di oasis. Memang, meskipun orang-orang tidak berada di dekat tempat jatuhnya meteor, tapi efek ledakannya sangat dahsyat dan menakutkan. Kalau mereka bisa menjauh, pasti bisa selamat. Tapi kalau sampai gagal, kemungkinan besar mereka terhantam efek ledakan dan tinggal tulang. Kejadian ini sangat aneh. Pasti ada yang salah, kata Desi. Ada apa? Apa yang aneh? Tanya Damar. Eternal Planet, karena planet ini relatif besar. Jadi Eternal Planet memiliki gaya gravitasi yang cukup kuat. Meteorit-meteorit akan tertarik gaya gravitasi Eternal Planet, dan ini sudah biasa, kata Desi. Bisa dibilang ini adalah bencana yang terjadi sejak zaman abadi. Tapi setelah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah diciptakan alat untuk mendeteksi meteorit dan tersebar di seluruh Eternal Planet. Dan sebelum meteorit ini menghantam planet, biasanya akan dihancurkan di ruang angkasa agar tidak berimbas dan mengganggu dataran Eternal Planet, kata Desi. 1210. Damar cukup terkejut saat mendengar ucapan Desi. Meteorit yang dari tadi membuat gaduh ini sebenarnya bisa dihancurkan. Apa senjata kalian sudah secanggih itu? Kata Damar keheranan. Kebanyakan dari meteorit akan dihancurkan di luar angkasa karena meteorit itu akan terpecah, dan kalau sudah terpecah-pecah mereka akan melayang di luar angkasa. 8 kekuatan utama memiliki alat untuk melakukan hal ini. Ya, sejenis senjata nuklir, tapi senjata ini tidak diperbolehkan kalau ada perang di Eternal Planet. Seperti yang kalian lihat, efek ledakan meteorit saja begitu dahsyat. Apalagi efek senjata untuk menghancurkan meteorit. Walaupun Eternal Planet sedang terancam, meskipun aku ingin menghancurkan planet ini, biasanya akan digunakan saat ada gelombang binatang. Saat benar-benar tidak ada cara untuk melawan atau kita sudah terpojok, biasanya senjata ini akan digunakan, kata Desi. Ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, senjata ini sebisa mungkin digunakan untuk penyerangan di luar angkasa. Sebisa mungkin jauh dari daratan Eternal Planet agar tidak berimbas pada penduduk di sini. Damar mengelus dagunya berpikir, benar juga, kalau misalkan ada pertempuran sengit di dalam Eternal Planet lalu satu sama lain kekuatan menggunakan senjata ini. Bisa dibayangkan akan jadi apa Eternal Planet? Hancur. Jadi, ini sangat aneh kenapa meteorit ini tidak dihancurkan. Kata Damar. Damar tidak bisa memahami teknologi yang ada di sini.
BRUK, ada seseorang yang terpental tak jauh dari tempat mereka. Ada orang yang terpental, teriak Thalia sambil bergerak mendekati orang itu. Sekitar beberapa ratus meter, ada seorang pria berjubah hitam yang telungkup tak berdaya di tanah. Dia terlihat kesulitan bernafas, berusaha untuk membalikkan tubuhnya. Saat melihat wajah orang ini, Damar menjadi sangat senang. Secara kebetulan, orang yang jatuh ke arah mereka ini adalah Gandia. Dai terpental oleh efek ledakan meteorit ke tempat Damar dan yang lainnya. Gandia sekarang terlihat sangat kasihan. Dia tidak memiliki kekuatan yang lebih hebat dari Damar dan yang lainnya. Dai berada tak jauh dari pusat ledakan dan masih bisa selamat. Gandia berbalik, dia berlumuran darah. Masih dengan nafas yang terengah-engah, dia berbaring di tangan dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku akan bertahan." Belum selesai dia berucap, Gandian mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Dia ingin bangun dan melihat siapa orang-orang ini, tapi lukanya terlalu berat. Dia ingin bangun saja tidak bisa. Saat ini, tiba-tiba wajah Damar muncul tepat di depan wajah Gandia. Dia tersenyum puas dan berkata, "Hai, ini sebuah takdir kita bisa bertemu di sini." Damar terlihat sangat senang. Pupil mata Gandia terlihat bergetar. Dia buru-buru ingin bangun dan pergi dari sana, tapi luka yang ada di tubuhnya itu membuat dia tidak bisa bangun sedikitpun. "Kalian," kata Gandia lemah. Zing! Sebelum Gandia menyelesaikan kalimatnya, Dragon Sword milik Damar tiba-tiba ditarik keluar dari sarungnya. Ujung pedangnya sudah mencium leher Gandia. Keringat dingin muncul di dahi Gandia. Tidak ada yang bisa dia pikirkan selain Damar akan menjadi malaikat pencabut nyawa untuknya. "Katakan," ucap Damar sambil memberikan senyum puas, "enaknya kamu aku bunuh atau tidak?" "Damar, aku." Butiran keringat sebesar biji jagung mencuat dan bertengger di dahi Gandia. Dia tergagap, "Aku ini anak Sun. Kamu tidak bisa membunuhku. Guntur masih ada di tangan kami. Kalau ayahku tahu kamu membunuhku, dia tidak akan membiarkan Guntur hidup." Damar menyeringai dan kembali berkata, "Tapi misalkan aku membunuhmu pun, siapa yang akan tahu? Ayahmu mungkin akan berpikir kamu mati karena efek ledakan ini, dia tidak akan pernah tahu." Mendengar ucapan Damar yang cukup masuk akal ini membuat Gandia terdiam sejenak. "Di kota Phoenix, kamu mengkhianati dan melaporkan kalau kami akan memberontak pada 4 keluarga besar bersama orang-orang di daerah Tandus. Saat itu, banyak orang di daerah Tandus yang harus mati," kata Damar. "Lalu tadi, kamu membawa orangmu untuk membunuh beberapa dari kami," imbuhnya. "Dan, soal kamu adalah anak Sun. Kamu sendiri tahu, Hades Palace dan Night Watcher akan bentrok juga, cepat atau lambat. Aku takut kamu akan melakukan hal seperti ini lagi. Katakan padaku apa alasanmu berlaku seperti ini," kata Damar. "Mungkin aku bisa melepaskanmu." Gandia tidak dapat meneruskan kalimatnya. Entah mengapa setiap kata yang ingin diucapkan terasa terhenti di tenggorokannya. Melihat Damar dan yang lainnya sedang berdiri, sedangkan Gandia hanya bisa terbaring lemah. Gandia sadar kalau sekarang dia tidak memiliki daya untuk melawan. Dia putus asa. Damar menyadari keputusasaan Gandia, dia tersenyum puas dan berkata, "Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kamu harus tetap hidup supaya Guntur bisa kembali pada kami." Setelah selesai berbicara, Damar langsung memasukkan kembali Dragon Sword ke dalam rumahnya. "Pulihkan dia," kata Damar pada Lilia. Lilia mengangguk, lalu segera menyelimuti Gandia dengan energi chi sejatinya. Gandia merasakan tubuhnya berangsur membaik. Setelah beberapa saat, Gandia merasakan tubuhnya kian pulih. "Lilia, cukup sembuhkan sampai dia bisa berdiri saja," kata Thalia sambil mengerutkan kening. "Dia punya karakteristik unik. Kalau dia sembuh total, bisa-bisa dia malah kabur nanti." Damar mengangguk setuju dan berkata, "Benar juga. Aku merasa dia sudah cukup sehat sekarang. Lilia, kamu bisa berhenti. Thalia, ayo kita hajar sedikit." Gandia terkejut. Saat Gandia masih memproses ucapan Damar itu, Thalia dan Damar sudah bergegas memukulinya. Gandia hampir menangis. Baru saja dia merasakan tubuhnya membaik, kini dia harus dijatuhkan lagi. Dia sadar betul kalau kehidupannya setelah ini tidak akan mudah. Tapi dia masih tetap bertahan, bagaimanapun juga dia harus bertahan. Tanah masih bergetar saat ini. Damar dan yang lainnya tidak bisa bertindak gegabah. Maglevkar mereka ada di oasis, dan mungkin saja sudah hancur meledak. Lalu,
Kalau mereka ingin pergi dari gurun ini, mereka harus bisa melewati berbagai masalah. Masalah pertama adalah sumber air. Oasis memberikan mereka banyak air yang dapat diminum dan diolah. Lalu mereka seharusnya bisa naik maglev car untuk bisa melewati gurun dengan tenang. Tapi sekarang setelah meteorit itu menghancurkan semuanya, mereka khawatir air di oasis sudah tidak tersisa karena terkena efek ledakan. Dan mungkin saja seluruh oasis kini hanya sudah berubah menjadi dataran tanah yang hangus. Tanpa maglev car, mereka akan bergerak dengan lambat. Tapi ada keuntungan dari hal ini, mungkin saja orang-orang yang jadi musuh Damar mati karena ledakan. Dan hal ini bisa menghemat tenaga Damar. Wanita tua dan Dino pasti sedang terluka sekarang. Meskipun karakteristik kayu memiliki efek penyembuhan, tapi tidak sekuat yang dimiliki Lilia. Damar berencana untuk mencari mereka. Kalau mereka terluka, Damar bisa menghemat tenaga karena mereka sudah lemah. Kalau mereka mati, setidaknya Damar akan memastikan dengan melihat mayat mereka. Setelah memikirkan hal ini, Damar melihat Desi, Lilia, dan Thalia bergantian lalu berkata, "Ayo pergi, kita coba cari Dino dan yang lainnya. Kalau kalian melihat sumber air, isi persediaan kalian." Mereka bertiga mengangguk. Damar memegang Gandia yang masih lemah dan babak belur. Damar berpikir sejenak lalu berkata, "Hei, jangan berpikir untuk mencuri karakteristik Lilia. Kalau kamu diam-diam menyembuhkan dirimu sendiri dan aku tahu, aku akan langsung membunuhmu saat itu juga." "Aku tidak melakukan itu," kata Gandia cepat. Damar melengos. Dia segera terbang dengan Skywing. Mereka semua terbang menyisir jalan di sepanjang pinggiran bekas ledakan. Mereka mulai mencari Dino dan wanita tua. Bersambung. 1211. Boom, boom. Terlihat masih ada ledakan yang terjadi. Serangan dari meteorit masih belum berhenti. Damar dan yang lainnya terbang cukup jauh dari pusat ledakan, tapi pasir di bawah mereka masih terlihat bergetar. Kejadian ini sedikit mirip dengan film kiamat yang pernah menggegerkan dunia beberapa tahun lalu. Damar dan yang lainnya terus terbang ke sana kemari. Tidak sedikit mereka melihat orang-orang yang kehilangan nyawa. Beberapa ada yang terkubur pasir, dan beberapa hanya tersisa tangan atau kaki. Hanya puing-puing dari anggota tubuh yang tersisa akibat terkena hantaman meteorit. Damar terbang kurang lebih selama 1 jam, tapi dia tidak bisa menemukan Dino. "Damar, lihat ke sana." Tiba-tiba, Thalia menunjuk ke suatu arah. Damar segera menoleh dan melihat ada gerombolan orang. Kerumunan orang itu terlihat tidak asing. Damar melihat orang yang dikenalnya, tetua bintang fajar, anak gembala, dan wanita tua. Selain mereka berdua, Damar melihat ada lebih dari 12 orang yang sedang terluka parah. Bintang fajar juga terluka, dia duduk di pasir dengan nafas terengah-engah. "Wanita tua itu," kata Damar, "ayo kita turun dan habisi dia." Wanita tua ini, cepat atau lambat akan menjadi sumber masalah bagi Damar dan yang lainnya. Apalagi wanita ini bisa mengendalikan binatang buas. Dia memberikan metode pengendalian binatang buas kepada Hades Palace. Artinya, dia berada di pihak Hades Palace. Hades Palace sekarang memiliki 10 kuil Yama, Sun yang paling kuat. Selain dia, masih ada orang-orang seperti Tigreal dan Balwin. Meskipun Damar tidak bertarung dengan Balwin dan Tigreal, jelas sekali kalau mereka berdua tidak lebih buruk dari orang tua ini. Dengan ekspedisi utara, hal ini hanya akan membuat mereka semakin kuat. Kekuatan Hades Palace akan semakin kokoh kalau wanita tua ini bergabung. Jadi Damar memilih untuk segera membunuh orang-orang Hades Palace saat ada kesempatan. Damar segera turun dan menarik Dragon Sword, energi Chi sejatinya melonjak. Damar mendarat tepat di depan wanita tua itu dengan menghunuskan pedang. "Hei wanita tua, selamat bertemu Tuhan." Energi Chi sejati menyelimuti Dragon Sword. Wanita tua itu terkejut. Dia terlihat masih lemas karena mengeluarkan banyak darah. Dia terkena efek ledakan, banyak luka menganga di bagian tubuhnya. Dia terlihat tidak terlalu peduli dengan Damar. Melihat Damar menghunuskan pedang, tetua bintang fajar terlihat panik, berhenti. Di saat yang bersamaan, tetua bintang fajar segera berdiri melindungi wanita tua itu. Dia menahan pedang Damar dengan tongkatnya. Damar mengerutkan kening keheranan. Tetua bintang fajar terlihat tak jauh berbeda dari wanita tua itu. Damar menarik pedangnya, bagaimanapun juga tetua bintang fajar sudah membantunya beberapa kali. Thalia dan yang lainnya berdiri di belakang Damar. Tetua bintang fajar, saat ini,
Damar kebingungan dengan sikap Bintang Fajar. Wanita tua ini sudah bergabung dengan Hades Palace. Seperti yang kamu tahu, dia terus mencoba membunuh kami. Aku tidak bisa melepaskannya. Tetua Bintang Fajar menjawab, Damar, tolong setidaknya ini untuk aku. Wanita tua ini, jangan dibunuh. Aku bersahabat dengannya, aku juga berutang banyak padanya. Mendengar hal ini, Damar masih mengerutkan kening keheranan. Selusin orang yang masih terluka segera berdiri di belakang wanita tua itu. Meskipun mereka terluka parah, mereka terlihat masih setia pada wanita tua itu. Lagi pula, kamu adalah murid Arlo. Wanita tua ini, bisa dibilang istri Arlo, tambah tetua Bintang Fajar. Hah, Damar terkejut, dia menatap tetua Bintang Fajar tidak percaya. Guruku, bukannya wanita yang dia sukai sudah mati dan dia tidak berniat menikah selamanya. Tetua Bintang Fajar menghela nafas dan berkata, ceritanya rumit. Dia memandang wanita tua di sebelahnya dan berkata, wanita tua ini bernama Merlin. Meskipun umur pernikahan mereka masih terbilang muda, mereka dikarunia seorang anak. Saat mendengar penjelasan tetua Bintang Fajar, Damar dan yang lainnya mendengarkan dengan seksama. Mereka mengira kalau Dewa Mabuk itu seperti Iman, bujangan tua yang tidak akan menikah selamanya. Merlin adalah seorang dewi dari suku Oasis. Dulu dia masuk ke dunia luar untuk berlatih, saat itu sedang terjadi penyerangan dari 8 utama ke Hades Palace. Dia bertemu Arlo, dia jatuh cinta dengan sifat Arlo yang terkesan bebas dan tidak ada beban. Mereka memakai obat untuk menikmati malam yang indah. Sampai akhirnya, mereka saling meluapkan rasa cinta itu. Melewati malam yang penuh energi dan gairah. Kemudian, dia melahirkan seorang anak. Saat Hades Palace dikalahkan, dia diam-diam membawa anaknya pergi ke gurun. Arlo tidak bisa menemukannya. Sejauh apapun dia mencari, Arlo tidak bisa bertemu dengan Merlin. Arlo tidak bisa bertemu anaknya selama ribuan tahun. Setelah mendengar hal ini, Damar dan Thalia merasa sangat konyol. Kalau dia menyukai guruku, kenapa dia berpihak pada Hades Palace? Apa dia tidak tahu bagaimana guruku dan Sun berseteru? Tanya Damar kebingungan. Dia tahu, kata tetua Bintang Fajar, ini hanya masalah pilihan. Dia memilih Hades Palace dan dia mempunyai alasan untuk itu. Sekarang kamu jangan membunuhnya, bukan aku tidak memperbolehkan. Setidaknya tidak sekarang, tolong pertimbangkan aku. Damar masih mencerna permintaan tetua Bintang Fajar. Dia harus membuat keputusan yang sulit. Tetua Bintang Fajar sudah menyelamatkannya 2 kali, mau tidak mau Damar harus mempertimbangkan jasa tetua Bintang Fajar. Wanita tua itu menatap Lilia dengan sinis. Damar, jangan hakimi dia karena keputusannya, kata tetua Bintang Fajar. Keluarganya sudah tinggal lama sekali di gurun. Gurun ini adalah kampung halamannya, mereka sudah menjaga Enlightenment Tree dari generasi ke generasi. Enlightenment Tree disebut hadiah dari surga. Karena vitalitas yang dimiliki pohon ini, oasis tercipta di daerah gurun pasir ini. Walaupun meteor tidak jatuh ke sini, pada akhirnya oasis akan menjadi gurun pasir. Mungkin ada banyak alasan kenapa dia melakukan ini, tapi hanya dia yang tahu. Sekarang, dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Kamu tidak bisa bertanya apa alasannya, kata Bintang Fajar sambil menghela nafas. Setidaknya untuk aku, walaupun aku tidak ingin melakukan ini, tapi kali ini saja aku minta padamu untuk tidak membunuhnya. Bagaimana? Tanya Bintang Fajar. Mendengar tetua Bintang Fajar memohon seperti itu, tentu saja Damar tidak bisa menolaknya. Dia hanya mengangguk. Kemudian Damar berbalik untuk melihat Lilia dan mengangguk. Tak lama kemudian, Lilia segera menyelimuti tetua Bintang Fajar dengan energinya. Setelah beberapa saat, tetua Bintang Fajar berkata, kalau kalian sehat-sehat saja, segera temukan jalan keluar dari gurun ini. Suatu hari nanti aku akan pergi ke kota Phoenix untuk menemuimu. Semoga kamu tidak keberatan. Tentu saja tidak, kata Damar. Setelah mengobrol dengan tetua Bintang Fajar sebentar, Damar dan yang lainnya segera pergi dan kembali mencari Dino. Saat Damar sedang sibuk menyusuri gurun, di bumi Dewan sedang bersantai. Dewan sedang berbaring di sofa di sebuah villa di kota LH. Seorang anak duduk di perutnya sedang bersenda gurau. Di samping Dewan, Ana juga duduk di seberang Dewan sedang sibuk melipat pakaian. Kapan rencanamu akan pergi kali ini? Tanya Ana. Rencananya aku akan di sini sampai setengah bulan lagi, kata Dewan, aku masih dibutuhkan di sana. Ana cemberut dan berkata, hei,
sejak kita menikahkan kamu belum pernah tinggal lama denganku. Setelah semuanya selesai, aku akan menemanimu setiap hari, kata Dewan, lalu dia segera memasang wajah sedih sambil menatap Ana. Maafkan aku. Ya, kata Ana sambil tertawa, aku cuma bercanda, tak apa-apa kok. Aku bisa paham. Dewan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mengerutkan kening lalu menoleh ke arah jendela. Di pesisir pantai, ada banyak orang. Pada saat ini, di pantai ada seseorang yang mengenakan jubah hitam. Dewan merasakan ada yang aneh dari orang ini. Tiba-tiba orang itu seperti memberi isyarat pada Dewan untuk datang. Dewan mendudukkan anak di pangkuannya pada Ana dan berkata, aku keluar sebentar. Bersambung, 1212. Sebelum Ana menjawab, Dewan langsung keluar. Orang itu tidak beranjak sama sekali. Setelah Dewan datang, dia memimpin jalan untuk pergi menjauh. Tidak lama kemudian, sampailah mereka berdua di suatu tempat di mana tidak ada seorang pun yang ada. Siapa kamu? Kata Dewan dengan hati-hati. Aku datang dari piramida, kata orang itu sambil membelakangi Dewan dengan suara serak. Mendengar jawaban ini, Dewan langsung menelan ludah. Dia pernah mendengar soal ini dari Damar, kalau seseorang dari piramida keluar dan Sun juga keluar, waktunya sudah semakin dekat. Sekarang, orang di depannya mengatakan kalau dia dari piramida. Mana mungkin Dewan tidak terkejut. Sekarang Dewan sudah mencapai tingkat Undying Flame. Karena di bumi tingkat Undying Flame tidak banyak, jadi dia tidak berpikiran akan bertarung atau bertemu lawan yang lebih kuat. Saat ini Dewan tidak membawa senjatanya. Tiba-tiba, orang di depannya berbalik. Dewan melihat sosok pria ini. Tingginya kurang lebih 1,8 meter dan terlihat agak aneh. Dia memakai penutup kepala yang menyatu dengan jubahnya. Rambutnya samar terlihat panjang. Suaranya sangat tegas dan maskulin. Jangan takut, katanya sambil tersenyum. Aku tidak punya niat buruk. Kamu, dari piramida. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu makhluk bumi? Tanya Dewan masih waspada. Hahaha, pria itu tertawa. Alih-alih menjawab pertanyaan Dewan, dia malah berkata, bagaimana kalau aku membantumu menerobos sampai tingkat Immortal Undying Flame? Apa? Tanya Dewan keheranan, apa maksudmu? Aku akan membantumu menerobos sampai tingkat Immortal, kata pria ini dengan tenang. Apa aku bisa menolak? Tanya Dewan sambil menggertakkan giginya. Tidak bisa, jawab pria itu. Dewan menarik nafas. Saat ini, pria di hadapannya terlihat berbeda dari orang biasa. Tapi satu hal yang bisa Dewan pastikan, pria ini benar-benar menakutkan. Auranya sangat mencekam. Dewan kembali bertanya, apa kamu bisa memberitahuku, siapa kamu sebenarnya? Kamu kan dari piramida, kenapa kamu di bumi? Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Aku, pria itu tiba-tiba tertawa, kemudian berkata, aku menunggu seseorang. Kamu akan tahu nanti, aku akan membantumu menerobos. Dewan mundur beberapa langkah dengan cepat. Dia kembali bertanya, berapa harga yang harus aku bayar? Harga, seringai mengerikan muncul di wajah pria itu. Dewan semakin merasa pria ini sangat menyeramkan. Di sisi lain, Damar dan kawan-kawan masih terjebak di gurun. Melintasi gurun sama seperti melihat akhir dunia. Kering kerontang, apalagi ditambah dampak dari jatuhnya meteorit. Setiap daerah terlihat sangat kacau. Meskipun sudah 3 jam sejak kejadian itu, tapi dampaknya masih terasa sampai sekarang. Damar membawa Gandia dan berkeliling selama beberapa jam. Tapi dia sama sekali tidak menemukan sosok Dino di mana-mana. Orang tua ini beruntung. Kemungkinan besar dia berhasil melarikan diri. Kata Talia tersenyum kesal. Damar menjawab, kalau aku tidak membunuhnya sekarang, dia hanya akan jadi masalah di kemudian hari. Dia adalah hama yang harus dipangkas secepat mungkin. Pendekar tua itu bisa dibilang orang dengan posisi tinggi. Dia tidak akan muncul di pertempuran biasa. Damar harus menangkapnya kalau dia ingin menyerang klan kekuatan lainnya. Kalau tidak, hal ini bisa menjadi penghambat untuk Damar. Yang paling penting adalah saat ini momentum. Dengan keadaan Dino yang sudah pasti tidak 100% oke, Damar bisa memanfaatkan peluang ini dan membunuhnya pun akan lebih mudah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Lilia pada Damar. Damar mengisyaratkan untuk mendarat. Kemudian dia berkata, selanjutnya, kita tunggu dulu. Setelah dampak ledakan semakin mereda, kita akan cari cara untuk mencari air. Kalau mencari Maglevkar sepertinya tidak mungkin, pasti sudah hancur.
Lilia mengangguk lalu menoleh ke arah Desi dan berkata, berapa banyak air yang bisa kamu ciptakan di gurun? Desi berkata, aku bisa menciptakan air dengan memanfaatkan kelembaban udara sekitar, tapi ini membutuhkan banyak energi Chi sejati. Gurun terlalu kering, aku tidak tahu apa airnya akan cukup untuk kita semua. Hal ini juga berlaku pada Damar, karakteristik esnya tidak dapat diandalkan sepenuhnya di lingkungan yang teramat kering seperti ini. Mereka harus bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Kalau mereka tidak bisa menemukan sumber air, mereka harus meninggalkan gurun secepatnya. Kali ini, dikhawatirkan mereka akan memakan waktu lebih lama. Terbang pun tetap membutuhkan tenaga. Apalagi saat tidak ada maglev car, mereka akan membutuhkan waktu lebih untuk bisa keluar dari gurun. Sebelum mereka pergi, Damar berencana untuk kembali bertemu tetua bintang fajar. Dia cukup paham dengan medan di gurun ini. Sambil menunggu dampak ledakan selesai, Damar bertanya cara untuk keluar dari gurun ini dan bertanya di mana dia bisa menemukan air. Tapi bukannya menemukan pencerahan, Damar malah menemukan titik buntu. Kecuali oasis, mereka tidak tahu ada sumber air di tempat lain. Hal ini membuat Damar tidak berdaya. Penduduk asli oasis semakin banyak berkumpul. Damar mengerutkan kening dan menyelami pikirannya. Sekarang oasis sudah hancur, orang-orang ini akan sangat sulit untuk mereka keluar dari gurun. Apalagi berjalan kaki tanpa adanya makanan ataupun air. Sangat tidak mungkin, Damar tidak sebaik itu sampai rela membawa musuh-musuhnya keluar dari gurun. Setelah dampak ledakan sudah semakin hilang, Damar terbang melihat ke daerah oasis untuk mencari sumber air yang mungkin masih ada. Tapi nihil, sebagian besar oasis sudah berubah menjadi tanah yang hangus. Damar terus mencari selama beberapa jam, tapi tetap tidak menemukan apapun. Dia hanya membawa kekecewaan. Sedari sore sampai hari sudah larut. Damar kembali dan menggelengkan kepalanya pada Lilia dan yang lainnya. Aku tidak menemukan apa-apa. Lilia terlihat sedikit panik lalu berkata, ini akan jadi buruk. Damar menggelengkan kepalanya, enggan untuk putus asa, tidak mungkin kita hanya pasrah. Dengan karakteristik es milikku, aku bisa membuat air walaupun sedikit. Biarkan orang ini menyalin karakteristik air Desi supaya kita bisa mengumpulkan lebih banyak. Seharusnya bisa. Lilia mengangguk. Dia melihat tetua bintang fajar dan yang lainnya di kejauhan. Kalau begitu ayo kita berangkat. Sebagian masalah sudah menemukan solusi. Tetua bintang fajar yang memiliki persahabatan dengan Merlin memilih untuk tinggal dan membantu yang lain pergi dari gurun. Damar berpamitan padanya lalu pergi. Mereka menemukan cara untuk mencari arah yang tepat di gurun, jadi keluar dari gurun bukanlah hal yang sulit sekarang. Tentu saja, yang paling merasa sengsara saat ini adalah Gandia. Dia dalam keadaan mati tak mau, hidup pun dia segan. Tadi Lilia menyembuhkan lukanya, lalu dia harus ikut memadatkan kelembaban udara supaya menjadi air. Kemudian dia akan dipukuli oleh Damar dan Thalia supaya tidak bisa melarikan diri. Gandia merasa tersiksa. Tidak salah jika dia berpikir mati lebih baik daripada harus hidup tapi seperti ini, kan? Tapi bagaimanapun juga, ketakutannya akan kematian jauh lebih besar daripada rasa sakitnya dihajar Damar. Jadi dia memilih untuk bertahan. Dengan begini, mereka berlima terus bergerak melewati gurun. Tak terasa, setengah bulan sudah berlalu. Mereka sampai di bagian barat di pinggiran gurun 1000 tebasan. Maglev car truk berukuran besar melintas di gurun. Meskipun tanaman jarang ditemui di daerah ini, tapi ada logam tanah jarang yang tersebar di banyak tempat. Pada saat ini, di samping truk itu berdiri 3 orang. Satu orang wanita berusia sekitar 30 tahun, dan ada 2 orang anak berusia sekitar 7-8 tahun. Damar tidak tahu siapa gerangan mereka. Bersambung, 1213. Mereka memiliki kulit yang cenderung gelap, dan 2 anak kecil itu sedang asyik bermain pasir. Wanita itu mengernyitkan alisnya, dia sekarang sedang memegang setumpuk mutiara emas. Dia menghitung satu demi satu. Setelah selesai, dia kembali mengernyitkan alisnya. Sepertinya ada hal yang tidak beres. Dia kembali menghitung lagi, dia mengulanginya sampai lebih dari 3 kali. Wajahnya masih terlihat tidak puas. Wanita ini tampak seperti pekerja keras yang dihimpit oleh tekanan hidup. Entah mata pencaharian utamanya hanya ini saja atau bagaimana, dia terlihat sangat bersusah payah. Di samping mereka, ada beberapa robot yang melakukan pekerjaan. Mereka menyekop pasir dan mengisi truk sampai penuh. Kerak, tiba-tiba,
salah satu robot mengeluarkan suara seperti retak. Kemudian lampu di tubuhnya perlahan padam dan dia berhenti bergerak. Wanita itu menyimpan mutiara emas, lalu naik ke truk dan mengambil batu energi seukuran ibu jari. Wanita itu memasukkan batu ke robot yang mati itu. Tak berapa lama, robot itu pun kembali hidup dan bekerja lagi. "Ma, ada yang baru keluar dari gurun," kata salah satu anak yang bertelanjang dada sambil menunjuk ke arah gurun. Wanita itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang ditunjuk anaknya. Dia melihat 5 orang manusia dewasa sedang berjalan di gurun. Wanita itu berpikir salah lihat, bahkan dia sampai beberapa kali mengusap matanya untuk memastikan apa yang dia lihat tidak keliru. Barulah dia yakin kalau yang dia lihat memang manusia. Tempat itu adalah tempat yang bisa dibilang tidak ramah untuk manusia dari sekian banyak tempat di Eternal Planet. Wajar saja kalau wanita itu sampai terheran-heran. 5 orang keluar, itu adalah Damar dan yang lainnya. Gandia berjalan di barisan paling depan, dengan menahan rasa sakit di wajahnya. Selama lebih dari setengah bulan, dia benar-benar seperti dalam neraka. Dia dipukuli saat malam hari, lalu siang harinya diobati agar bisa menjadi pesuruh untuk membuat air. Kabur, Gandia sudah mencobanya saat mereka berempat tertidur. Gandia pun mencoba kabur, tapi dia kepergok Lilia. Malam itu, dia dihajar habis-habisan oleh Lilia. Bahkan sampai ditusuk beberapa kali, tentu saja tidak di titik fatalnya. Sejak saat itu, dia sudah menyerah dengan nasibnya sekarang. Selama ini mereka hanya bisa menatap pasir yang gersang. Tapi sekarang, setelah sekian lama, akhirnya mereka dapat melihat tepi dari gurun memuakkan itu. Saat ini, Desi berkata pada Damar dan yang lainnya, "Aku khawatir kita kesulitan mencari pesawat. Entah sekarang kita ada di mana. Saranku, sebaiknya kita langsung ke kota Gore saja. Kita naik pesawat dari sana ke kota Phoenix." Damar mengangguk dan berkata, "Boleh juga." Desi tersenyum dan berkata, "Kita bisa melihat situasi Moose Empire. Negara ini berbatasan dengan negara republikmu. Kalau kamu ingin ke selatan, sebaiknya kamu harus menaklukkan negara ini terlebih dahulu. 70% daerah negara ini adalah berupa gurun pasir. Tapi di sini juga memiliki banyak sumber daya." Damar menjawab, "Aku tidak tahu soal itu. Saat kamu mengatakan soal ekspedisi selatan, aku mulai memeriksa beberapa informasi tentang berbagai hal. Termasuk semua negara yang ada di sekitar negara republik. Aku sudah mempelajarinya sedikit. Moose Empire tidak terlalu kuat. Keunggulan mereka adalah kaya di sumber daya alam," kata Desi. "Di negara ini, kelas sosialnya hanya dibagi jadi orang high class dan low class," imbuhnya. "Kalau dibandingkan dengan negara lain, warga di sini diperlakukan lebih ketat. Orang low class tidak diizinkan untuk berlatih seni bela diri ataupun memiliki senjata," kata Desi. "Ada 3 suku di sana, yang paling berkuasa itu suku Jamur. Mereka ini sebenarnya adalah penjajah, mereka adalah penduduk negara sebelah. Tapi setelah mengambil alih kekaisaran Moose, mereka mendeklarasikan kemenangan dan merdeka." Sepanjang jalan, Desi terus menjelaskan apa yang sudah dia ketahui. Sampai akhirnya dia berkata, orang-orang yang hidup di negara ini jauh lebih sengsara. Karena peraturan yang rumit, banyak orang yang jadi bandit atau preman untuk bertahan hidup. Saat mendengar hal ini, Damar kembali kesal. Dia sudah bisa merasakan bagaimana sengsaranya orang yang berstatus low class. Mereka tidak diperbolehkan berlatih seni bela diri dan membawa senjata. Artinya mereka tidak diberi kesempatan untuk memberontak atau hidup dengan layak. Generasi penerusnya hanya akan hidup dengan nasib yang sama tanpa diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Mereka tidak diperbolehkan pergi sesuka hati. Pergi meninggalkan negara bisa tertangkap dan kalau itu terjadi, tinggal ucapkan selamat tinggal pada dunia. "Air," kata Damar pada Gandia. Gandia tersenyum pahit, "Aku sudah memakainya. Tidak ada air yang tersisa sekarang, aku." Gandia menjawab Damar sambil ketakutan. Damar mengerutkan kening. Damar hendak memaki atau mungkin menghajar Gandia, tetapi dia tidak menjawab karena melihat seorang wanita dan 2 anak tak jauh dari tempat mereka saat ini. "Lihat di sana, aku tidak sedang berhalusinasi, kan? Aku lihat wanita itu," seru Talia menyahuti Damar. "Ayo ke sana, siapa tahu dia punya air," kata Damar. Lilia mengangguk. Kalau masih ada Maglevkar, mereka tidak akan kesulitan begini. Tapi sekarang berbeda, Maglevkar sudah rusak. Mereka harus bergerak dengan cara manual. Mereka harus bertanya pada orang layaknya saat berada di bumi. Saat mereka semakin dekat,
Lilia melihat robot-robot yang sedang bekerja. Wanita itu berpenampilan biasa. Dia terlihat penasaran dan juga waspada di satu waktu. Dia terus melihat Damar dan yang lainnya. Apalagi saat melihat senjata di punggung Damar, wanita itu kian waspada. Bahkan dia langsung menarik kedua anaknya untuk bersembunyi di belakangnya. Melihat gelagat yang waspada ini, Damar tersenyum ramah dan berkata, "Jangan takut, kami bukan orang jahat. Apa kamu punya air? Kami baru saja keluar dari gurun pasir, kami sangat haus." Wanita itu tidak menjawab, matanya terus mengawasi mereka semua. Dia mengambil kantong air di mobil dengan hati-hati, lalu melemparkannya pada Damar. Damar mengambil kantong air itu, membukanya lalu memberikan Pat Lilia. Setelah Lilia, Talia, dan Desi minum, barulah Damar minum. Kemudian dia kembali tersenyum dan berkata, "Permisi, apa kamu tahu kota Gore? Kami mau ke sana, kira-kira apa kamu bisa memberitahu kami jalan menuju kota Gore?" Tatapan wanita itu kian waspada. Damar merentangkan tangannya ke atas seperti sedang ditodong pistol. "Jangan takut, kami benar-benar bukan orang jahat ataupun memiliki niat jahat. Kami hanya ingin tanya jalan ke kota Gore. Kami ingin naik pesawat untuk pergi dari sini." Wanita itu terdiam sesaat, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian tidak bisa pergi." Damar terkejut, "Apa maksudmu?" "Aku dari kota Gore. Dari sini ke kota Gore, ada banyak bandit di sepanjang jalan. Kalian tidak memiliki kartu nomor seri warga kelas atas dan juga tidak punya senjata. Kalian akan ditahan oleh penjaga," kata wanita itu sambil menggelengkan kepalanya. Damar terdiam sambil memikirkan solusi. Kemudian Lilia menengahi dan berkata, "Apa kamu akan kembali ke kota Gore? Kalau iya, apa kami bisa ikut di mobilmu?" Damar mengerutkan kening sambil berharap cemas. Tapi karena Lilia sudah mengatakan itu, pasti dia juga punya rencana. Jadi dia tidak menahan Lilia. Wanita itu memandangi mereka bergantian lalu berkata, "Bisa, tapi masing-masing orang harus membayar 2 juta mutiara emas." "Tidak masalah," jawab Lilia sambil tersenyum puas. Bersambung, 1214. Saat wanita itu mendengar jawaban Lilia, dia kembali berkata, Kalian harus bayar setengahnya dulu di muka. Kalian bisa membayar sisanya saat kita sudah sampai di kota Gore. Apa kamu punya kartu mutiara emas?" tanya Lilia. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak membawanya." Damar tersenyum lalu berkata, "Jangan khawatir, kami pasti akan membayarnya saat kita sudah sampai nanti. Apa begini saja, silakan kamu bawa senjata kami untuk jaminan dulu." Setelah wanita itu melihat senjata Damar, dia bergidik ngeri dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, kalau begitu, kalian bisa memberikan uangnya saat sudah sampai nanti. Tapi kalian harus menunggu, aku harus memuat pasir dulu." Ternyata mereka bawa senjata. Senjata mereka tampak mengerikan. Damar mengangguk dan berkata, "Oke." Damar berkedip kepada Lilia, lalu dia tersenyum, "Kalau begitu kami akan tunggu di tempat teduh sekalian istirahat." Lalu mereka berjalan ke tempat yang teduh dan duduk. Damar mengerutkan kening dan menatap Lilia, "Bagaimana menurutmu?" Lilia meregangkan otot-ototnya dan berkata, "Seperti yang dikatakan Desi, Mus Empire adalah daerah yang bisa dibilang banyak daratannya dan berada di sebelah negara Republik. Saat kita akan menyerang untuk memperluas kekuasaan suatu hari nanti lebih baik kita ikut wanita itu. Sekalian mencari jalan keluar dari sini dan kita bisa bertanya sedikit soal negara ini." Dari apa yang sudah dikatakan Desi, sepertinya dunia ini sangat kejam. Aku bahkan tidak membayangkan bagaimana harus hidup dengan keadaan yang menyiksa selama turun-temurun. Setelah mendengar ini, Damar mengangguk setuju, "Benar. Tapi kalau 8 kekuatan utama tidak ikut campur, kita sekarang memiliki 4.000 orang tingkat Undying Flame. Cukup untuk kita menyerang wilayah ini. Paling yang membuatku sedikit kepikiran itu bagaimana kita memerintah setelah kita bisa menguasai wilayah ini. Kita bisa mengutus orang. Jadi sekarang kita harus mengambil kesempatan mempelajari adat istiadat dari penduduk aslinya," kata Lilia. Damar dan Lilia asyik mengobrol sambil bersiasat. Talia mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan wanita itu. Di sampingnya, ada Desi yang ikut mengobrol. Walaupun Desi bisa dibilang orang dari planet yang sama, dia malah canggung untuk mengajak ngobrol wanita ini. Jadi dia hanya bisa melihat Talia yang mengobrol dengan ramah dan sesekali ikut masuk ke dalam obrolan.
Wanita ini bernama Nancy, dan kedua anaknya bernama Abe dan Hans. Dia adalah penduduk low class dari kota Gore. Sebenarnya kota Gore ini cukup dari sini, dibutuhkan waktu 1 hari untuk sampai ke sana dengan maglev car. Nancy mencari nafkah seorang diri dengan mencari logam tanah jarang atau bisa disebut dengan LTJ. Sebenarnya pekerjaan ini lazim dilakukan oleh para pria karena cukup beresiko saat harus melintasi gunung. Apalagi ada bandit di sepanjang jalan. Dari hasil LTJ ini, Nancy hanya dapat 200.000 sampai 400.000 mutiara emas. Suaminya mati karena tidak sengaja bermasalah dengan orang high class. Dia dibunuh langsung di tempat. Di Eternal Planet, hal semacam ini sudah biasa terjadi. Damar mendengarkan obrolan Thalia dan Nancy. Dia melihat ke arah kedua anak yang masih kecil itu. Keduanya bertelanjang dada sambil pinggangnya diikat. Mereka sangat polos. Meskipun ekspedisi selatan ini bisa dibilang memulai perselisihan dan perang, tapi, bagi sebagian orang di Eternal Planet, sistem yang ingin kita bangun ini adalah sebuah harapan untuk hidup mereka, kata Lilia. Damar mengangguk setuju. Setelah sekitar 1 jam, logam tanah jarang sudah memenuhi maglev car truk. Bagian kemudi mampu menampung orang lebih banyak dibandingkan truk-truk pada umumnya yang ada di bumi. Apa kamu membawa logam tanah jarang ini kembali ke kota Gore lalu menjualnya? Tanya Thalia penasaran. Nancy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ah, bukan. Ini milik orang. Aku hanya bekerja untuk mereka. Mereka yang akan menjualnya. Kami orang low class tidak diperbolehkan untuk melakukan bisnis. Aku sudah selesai, ayo kita berangkat," tambah Nancy. Nancy bisa melihat kalau Damar dan yang lainnya ini bukan orang sembarangan. Tapi satu yang dapat dipastikan Nancy, mereka ini orang tulus. Walaupun tidak ada punya kartu nomor seri orang high class, Nancy sudah jauh lebih santai berkata Lia yang sudah mencairkan suasana dengan mengajaknya mengobrol dari tadi. Ngomong-ngomong, sebaiknya kalian sembunyikan senjata dulu. Kalau mereka melihat senjata kalian, bisa jadi masalah, kata Nancy mengingatkan. Damar mengangguk, lalu mengumpulkan semua senjata dan menyembunyikannya di bawah kursinya. Nancy segera menyalakan truk, lalu mulai berjalan. Keluh Nancy, hidup kami sangat sulit. Tolong jangan marah soal aku yang meminta mutiara emas pada kalian. Tapi kalian akan melihat sendiri betapa menakutkannya bandit yang ada di jalanan. Kami orang kecil pun harus membayar uang jalan dari upah yang tak seberapa ini. Anak-anakku yang masih kecil ini pun harus bayar. Kalau aku meninggalkan mereka di kota Gore, aku harus meninggalkan mereka selama 2 hari sendirian. Aku tidak tega melakukan itu. Lilia berempati pada Nancy, dia tersenyum lalu berkata, "Jangan khawatir, hari ini tidak akan lebih buruk dari kemarin dan semoga hari esok akan lebih baik." Apanya yang lebih baik? Aku dengar kalau akan ada perang lagi, kata Nancy dengan senyum miris. Sebelumnya aku dengar di kota, negara Republik yang baru berdiri akan pergi melakukan ekspedisi selatan. Dan sekarang banyak negara di bagian selatan yang menghindari konflik dan memilih bersatu. Dan aku dengar ada banyak orang tingkat unding yang datang ke kota Gore. Setelah mendengar ini, Damar terlihat tertarik dengan pembicaraan. Sebenarnya, aku berharap Night Watcher datang ke kota Gore. Aku dengar, sekarang kota Phoenix semua orang memiliki derajat yang sama. Tidak ada perbedaan antara orang high class atau low class. Semua orang bisa mengenyam pendidikan yang sama, selama mereka berbakat dan memiliki kemampuan. Semua orang tanpa terkecuali bisa merubah nasib, kata Nancy terlihat iri. Bagi orang-orang seperti Nancy, kehidupan di kota Phoenix ini adalah surga. Thalia ingin menjawab, tapi Damar menahannya. Gandia yang ada di sebelah Damar pun hanya bisa memperhatikan. Lalu mengalihkan pandangannya keluar mobil. Beberapa orang asyik mengobrol, kendaraan yang mereka naiki pun masih terus melaju. Tak lama kemudian, terlihat beberapa bangunan di pinggir jalan. Di depannya, ada barisan gedung. Stop, pemeriksaan. Saat ini, kaca jendela truk digedor dengan keras. Di samping jalan, puluhan pria terlihat duduk di pinggir jalan. Damar melihat aura orang-orang ini, mereka orang biasa. Bahkan hanya ada satu orang yang sedikit menonjol, dia juga bukan lawan yang harus mereka ambil pusing. Orang-orang ini, semuanya adalah seorang bandit yang lelah dengan hidupnya. Jadi mereka turun ke jalanan dan memalak orang seperti aku, kata Nancy. Kalian para wanita, tutupi wajah kalian jangan sampai mereka melihat. Seru Nancy sedikit ketakutan. Damar mengerutkan kening. Saat ini,
Nancy menghentikan laju kendaraan dan membuka kaca jendela dan berkata, "Kak Odolf. Ini aku." "Ah kamu," seorang pria terlihat menjawab. Dia memegang tongkat kayu besar yang bertahtakan logam. Dia mengetuk pintu mobil dan berkata, "Cek, banyak orangnya. Satu orang harus bayar 200.000 mutiara emas. Aku hitung 6 orang saja, anak-anak tidak perlu. Cepat bayar 1,2 juta mutiara emas baru bisa pergi atau para 3 wanita di belakang bisa turun ikut denganku. Siapa tahu mereka bisa memuaskan aku." 1,2 juta. Nancy terkejut bukan main. "Banyak sekali. Duh, jangan banyak omong. Mau lewat atau tidak?" kata pria berotot itu. Saat ini, Odolf tidak sengaja menyadari mata Damar yang sedari tadi melihatnya dengan sinis. Bersambung. 1215. Ya, Damar bukan hanya melihat Odolf saja, tapi benar-benar memberinya tatapan penuh hinaan. Mereka ini orang biasa, sama-sama low class juga. Tapi menilai dari bagaimana Odolf lihai memainkan kata dan ancaman dengan menggedor pintu, jelas sekali kalau dia sudah melakukan pemalakan lebih dari puluhan kali. "Apa, kamu mau mati?" kata pria itu sambil balik menatap Damar. Wajahnya terlihat sangat kesal. Nancy terkejut, dia segera melerai, "Kak Odolf, maaf, mereka tidak paham, tapi aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. 1,2 juta uang dari mana aku? Semua orang mati-matian mencari nafkah. Paling banyak aku hanya akan mengumpulkan 400.000 mutiara emas. Itu pun aku harus bekerja siang dan malam. Kamu juga tahu kan bagaimana cara orang seperti kita hidup. Aku akan beri kamu 300.000 mutiara emas dan biarkan kami lewat." "Boleh." "Ya." Mata Odolf langsung tertuju pada Talia dan Lilia. Dia menjilati bibirnya dan berkata, "Kalau tidak bisa bayar dan membiarkan kamu pergi begitu saja, nanti semua orang akan meniru caramu ini. Tidak bisa lewat kalau tidak bayar 1,2 juta. Ada jalan lain sebenarnya, semua wanita cantik itu bisa turun dan kalian boleh pergi. Lumayan aku bisa bersenang-senang malam ini." Odolf tersenyum dingin. Begitu dia selesai berbicara, dengan sekejap mata Damar turun dari maglev Kartruk. Damar sudah ada di depan Odolf sambil meletakkan tangannya di bahu dan bertanya, "Coba ulangi tadi kamu bilang apa?" Wajah Odolf terlihat terkejut. Kamu bisa bela diri." Nancy pun ikut terkejut. Walaupun dia sudah menduga kalau Damar dan yang lainnya bukan orang sembarangan, apalagi Damar membawa senjata, dia tetap saja terkejut. Jadi alasan Nancy waspada saat pertama kali bertemu Damar dan yang lainnya adalah dia mengetahui kenyataan ini. Sebisa mungkin Nancy tidak ingin mencari gara-gara dan memberikan air yang dia miliki. Lagi pula, di Mus Empire ini hanya orang high class saja yang layak berlatih seni bela diri dan memiliki senjata. Tapi, Nancy menyadari kalau Damar dan yang lainnya ini orang-orang baik. "Berhenti," kata Nancy. "Kamu tidak bisa melakukan apapun pada mereka." Odolf tersenyum lalu berkata, "Jadi benar ya? Oke, sekarang kamu bisa mengalahkanku atau membunuhku. Tapi di masa depan, Nancy masih akan lewat jalur ini. Mungkin saat itu dia tidak akan bisa lewat untuk selamanya." Damar mengernyitkan alisnya. Alasan kenapa Nancy meminta Damar untuk berhenti dan sembunyi adalah karena ini. "Jadi, apa kamu sedang mengancamku?" kata Damar tak kenal takut. "Tolong, sudahi perkelahian ini." Saat ini, Nancy memotong ucapan Damar. Dia memandang Odolf dan berkata, "Kak Odolf, aku jujur padamu. Kamu juga tahu sendiri, aku selalu bayar uang jalan setiap lewat sini. Pulang pergi loh." "Ya sudah, aku beri 400.000 mutiara emas, aku tidak bisa memberikan lebih dari ini." Odolf memandang Damar kesal, lalu mengambil uang itu dari tangan Nancy. "Lepaskan." Damar ingin membunuh manusia satu ini. Tapi Nancy segera menghentikannya dan berkata dengan suara lirih, "Cepat masuk, sebisa mungkin hindari konflik." Damar diam sejenak, lalu naik ke truk tanpa melakukan apa-apa. Setelah Nancy membayar uang jalan, mereka kembali melaju. Damar mengerutkan kening dan berkata, "Mereka terlalu banyak. Uang bayaranmu juga tidak terlalu banyak. Kamu harus bekerja sedangkan mereka hanya duduk-duduk dan menerima uang 400.000 mutiara emas darimu." Nancy tersenyum lalu berkata, "Mereka orang low class. Mereka jadi bandit untuk mencari nafkah. Dan seandainya kamu membunuh mereka semua, itu hanya sebuah kesia-siaan. Mati satu tumbuh 1000, mereka tidak ada habisnya." Setelah mengatakan ini, Nancy menghela nafas dan berkata,
aku sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Aku juga sedikit akrab dengan mereka. Pikirku, aku dan mereka sama, jadi aku menganggap memberikan uang untuk salam tempel saja. Kebanyakan orang hanya bisa bertahan hidup untuk beberapa saat. Dunia ini begitu kejam bagi mereka. Tanpa sadar, beberapa jam sudah berlalu. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan bandit ataupun penjaga. Nancy sering melewati rute ini, kebanyakan bandit dan penjaga sudah akrab dengannya. Talia dan Lilia tidak melakukan apapun. Mereka hanya diam dan mengawasi kebiasaan dan situasi negara ini. Mereka mulai menyimpulkan, negara ini paling kacau dan kejam yang pernah mereka lihat di Eternal Planet. Contohnya penjaga. Sebagian besar dari mereka berasal dari orang high class dan memiliki gaji yang tinggi, tapi mereka membebankan biaya jalan yang tinggi. Padahal mereka juga tahu seberapa banyak upah yang didapatkan oleh pekerja low class. Karena hal ini, mutiara emas yang dimiliki Nancy harus keluar banyak. Beberapa kali Damar terpancing, Nancy tetap menahannya. Setelah kurang lebih 5 jam, Nancy berkata, masih ada satu pos pemeriksaan. Setelah pos di depan, tidak akan ada lagi pemeriksaan. Tapi, pos pemeriksaan terakhir ini cukup ketat. Semua truk pembawa muatan harus lewat pos ini baru boleh pergi. Pos ini resmi dari pemerintahan setempat. Orang yang menjaga pun keponakan dari penguasa kota Gore yang bernama Banu. Dia orang yang tamak dan bernafsu. Coba untuk diam, jangan sampai mereka menyadari keberadaan kalian. Talai, Lilia, dan Desi semuanya wanita cantik. Kalau sampai Banu melihat mereka, apa yang mungkin terjadi berikutnya bisa sangat merepotkan. Setelah mengatakan itu, Nancy tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku bisa merasa kalau kalian bukan orang dari Moose Empire. Aku iri pada kalian, walaupun tidak memiliki nomor seri orang high class tapi kalian bisa bela diri. Orang low class di sini sangat sengsara. Saat mengatakan ini, matanya terlihat berkaca-kaca. Aku harap Night Watcher datang ke sini. Aku tidak berharap banyak. Aku hanya berharap semoga orang-orang low class seperti kami ini diberi kesempatan untuk berlatih seni bela diri dan memiliki hidup yang lebih baik. Setelah itu, Nancy memandang kedua anaknya dan berkata, mungkin saja anak-anakku bisa hidup lebih baik dari aku. Aku hanya berharap mereka memiliki masa depan yang baik. Damar diam-diam melihat aura dari anak-anak Nancy, tapi sayang, mereka tidak terlalu berbakat dalam seni bela diri. Kemampuan mereka biasa saja, sangat sulit kalau ingin mencapai tingkat dewa. Tapi Damar juga tidak melarang, dia tersenyum lalu berkata, apa menurutmu Night Watcher bisa melakukan perubahan itu? Entahlah, jawab Nancy, orang sepertiku ini banyak sekali, tidak punya harapan dan masa depan. Tidak ada yang tahu, mungkin saja Night Watcher bisa jadi satu-satunya harapan untuk kami. Tidak banyak hal yang kami inginkan. Kami cuma ingin hidup tanpa diliputi ketakutan. Tapi negara republik, kalau mereka ingin menguasai daerah selatan, mungkin akan sedikit sulit. Tapi entahlah, aku dengar ada tulang Phoenix dan tulang naga di pihak mereka. Damar si Night Watcher Zero, dia adalah dewa perang. Pasti ada harapan. Talia memandang Lilia, benar juga, Nancy belum tahu nama mereka semua. Ada banyak mobil di depan mereka. Semuanya berhenti perlahan. Suara nyaring dari pengeras suara bergema. Semua orang keluar dari berbaris untuk diperiksa. Ada mata-mata Night Watcher yang memasuki Moose Empire. Kami sudah menangkap satu orang di kota Ziggy. Kalau ada yang menyembunyikan mata-mata ini, dia akan menjadi penjahat. Saat Damar mendengar hal ini, dia menatap Talia dan Lilia bergantian. Moose Empire ini akan menjadi salah satu dari sedikit negara yang akan diakuisisi saat ekspedisi selatan. Saat mendengar ada mata-mata yang ditangkap, jantung Damar berdegup kencang. Bersambung.